Halo, saya John Efrem Ginting dengan NIM 23221080. Di video ini saya akan menunjukkan proses pembuatan desain cover buku edukasi 3D berbasis Unity menggunakan Adobe Photoshop. Selamat menonton. Pertama-tama, kita akan membuat file baru. Klik File, New File. Ubah nama file terlebih dahulu. Cover buku. Dan di sini saya menggunakan ukuran cm untuk width-nya 21 dan height-nya 28. Resolusi 300. Setelah itu kita klik. Pastikan Windows-nya nyala. Di bagian view bisa navigate atau navigate layout. Setelah itu kita ambil garis atas bawah, lalu kiri kanan, kemudian di image tampil canvas size, ubah menjadi cm dan width-nya seperti ini, width-nya 3. Setelah itu ambil garis lagi, taruh di sebelah kiri ke image canvas size, ubah menjadi cm dan sebelah sini width-nya 21. Lalu klik OK. Di sini kita mempunyai 3 halaman, depan, tengah, dan belakang. Pertama kita buat background terlebih dahulu, struknya kosong, dan di sini menggunakan file. Di sini background saya putih, seperti ini. Kita kunci terlebih dahulu supaya tidak tergeser dia. Lalu kita akan membuat halaman tengah seperti ini. Pertama, nempel. Kita melakukan rectangle dan fill-nya gradasi biru hitam seperti ini. Jika sudah, langsung buat aja di sebelah sini. Seperti ini. Kita ubah warnanya supaya terlihat bagus. Misal 1. Seperti ini. Jika sudah, kita akan membuat gradasi orange seperti ini. Kita klik lagi rectangle. Kita buat seperti ini. Lalu kita ubah fill-nya menjadi gradasi kuning oranye seperti ini. Kita pakai yang tadi sini dulu saja, seperti ini. Kita geser, lalu kita duplikat, taruh sebelah kanan seperti ini. Kita ganti dulu, kita hapus lagi. Saya sesuaikan dulu warnanya. Well, gradasi mungkin ini. Di sini saya melakukan tambah lagi supaya terlihat bagus. Ini seperti ini. Jika sudah, kita duplikat lagi, taruh sebelah kanan. Oke, sebelah kanan seperti ini. Lalu kita membuat rectangle di halaman depan seperti ini. Kita klik rectangle. Kita buat ukurannya seperti ini terlebih dahulu. Kita ubah fill-nya, sesuaikan saja. Lalu kita geser dia jadi seperti ini. Klik edit, free transform, kita putar 30 derajat, kita ubah lagi, sesuaikan dengan kemauan masing-masing. Kita edit, free transform, kita putar seperti ini. Nah, seperti ini buat seperti ini, turunkan, lalu ke direct, kita ubah arah gradasinya, sesuaikan saja, misal seperti ini. Jika sudah, kita akan membuat gradasi oranye yang ini. Kita turunkan sedikit. Buat rectangle, buat seperti ini. Kita ubah gradasinya menjadi oranye. Begini ini. Jika sudah, kita ambil direct seperti ini dan kita ambil pen tool, pastikan ambil yang direct. Kita hapus salah satu, jadi supaya menjadi segitiga seperti ini. Kita geser, kita edit, kita transform, kita kecilkan sedikit, kita edit lagi, sesuaikan supaya terlihat bagus. Jadi ini, lalu kita kecilkan bagian atasnya. Klik direct, ambil sudut sebelah sini, kita geser, menggunakan shift supaya presisi. Kita bawah sedikit, karena ini masih di tempat bagian atas, kita di layer, kita turunkan sekali supaya terlihat di belakang layer. Kita ubah lagi supaya bagus, direct, sesuaikan lagi, bisa seperti ini. Ini sedikit nih kan. Kita cocokkan warnanya. Ini seperti ini. Kita turun lagi gradasinya supaya terlihat bagus. Ini seperti ini. Lalu kita duplikat langsung. Pastikan dua ini terselect menggunakan shift. Setelah itu kita duplikat, lihat layer, klik OK. Lalu geser ke sebelah kanan. Klik. Sudah geser seperti ini. Kita ke edit, transform, ke flip horizontals. Lalu sesuaikan lagi. Pastikan klik menggunakan shift, klik, kita geser lagi. Seperti ini. Lalu kita sesuaikan lagi arah gradasinya.
ini ke direct, fill, buat gradasinya. Mungkin seperti ini. Lalu bagian atasnya juga, ubah, fill, gradasi, tambah seperti ini. Sudah, kita mendapatkan dua seperti ini. Lalu kita mengambil bagian ellipse ini, kita buat dulu. Caranya, klik ellipse tool. Di sini saya menggunakan gradasi ini. Teman-teman sesuaikan saja seperti ini. Pastikan quick shift supaya terlihat lingkaran sempurna. Kita atur lagi warnanya, mungkin seperti ini. Edit, atur lagi gradasinya supaya terlihat bagus. Jika sudah, kita ambil pikat untuk membuat yang bagian oranye. Kita geser, taruh bagian bawah ellipse depan tadi. Kita geser ke direct, kita ganti gradasinya menggunakan gradasi oranye. Seperti ini, kita edit, kita transform, kita besarkan sedikit. Jadi seperti ini, kita sesuaikan lagi. Mungkin seperti ini. Kita sesuaikan lagi arahnya supaya terlihat bagus. Mungkin seperti ini. Lalu kita akan membuat ini bagian sini. Ini menggunakan rectangle tools, tapi bagian stroke. Kita akan membuatnya klik rectangle tools, filenya kosongin. Kita menggunakan stroke. Pertama kita akan membuat bagian gradasi oranye. Kita buat gradasi oranye sudah. Kita pakai ukurannya 120. Lalu kita buat kotak seperti ini terlebih dahulu. Jika sudah, di bagian kanan sebelah sini kita maksimalin, misal 500. Nah, untuk maksimalnya sekitar seperti ini. Kita blend terlebih dahulu, mungkin 110. Kita edit, kita transform, kita panjangin sedikit seperti ini. Lalu di bagian ini tadi kita maksimalin 500. Jika sudah, kita akan mendapatkan seperti ini. Kita sesuaikan saja supaya terlihat seperti ini. Kita tambahkan stroke-nya jadi 120 mungkin. Lalu kita edit, kita transform, kita geser sedikit seperti ini. Jika sudah, kita geser, edit, kita transform, kita putar. Menggunakan shift supaya terlihat presisi. Udah buat seperti ini. Nah, kita buat seperti ini, edit, kita transform, putar 30 derajat. Kita ubah lagi arah gradasinya supaya terlihat bagus. Kita pakai gradasi yang ini. Kita buat seperti ini. Jika sudah, kita duplicate untuk membuat gradasi birunya. Kita geser seperti ini. Kita ke direct, ubah gradasi oranye tadi menjadi gradasi biru seperti ini. Sesuaikan arahnya supaya terlihat bagus. Mungkin seperti ini. Sudah, kita buat seperti ini terlebih dahulu. Kita edit, kita transform, kecilkan sedikit seperti ini. Edit lagi gradasinya, kita buat seperti ini. Lalu kita duplicate, quick shift supaya terlihat menyatu dua-duanya. Duplicate layar, klik OK. Kita geser untuk bagian sini. Lalu di edit, transform, klik horizontal supaya arah berlawanan. Lalu kita sesuaikan lagi. Klik shift untuk dua layer. Kita atur seperti ini. Pastikan menggunakan shift supaya terlihat presisi seperti ini. Sudah. Lalu kita akan membuat bagian kotak seperti ini. Pertama, kita pakai rectangle. Stroke-nya kita matiin dan kita akan menggunakan fill. Di sini saya akan menggunakan gradasi biru abu-abu terus putih. Kita buat seperti ini. Kita ubah supaya terlihat bagus. Mungkin seperti ini. Satu. Lalu kita buat ke bawah. Seperti ini, edit, transform. Kita putar 45 mungkin. Kita buat geser layarnya ke bawah supaya tidak terlihat menumpuk di bagian atas seperti ini. Klik edit, transform, kita putar lagi jadi minus 15 derajat seperti ini. Oke, edit, transform 15 derajat, kita buat seperti ini. Lalu kita sesuaikan lagi gradasinya supaya terlihat bagus seperti ini. Kita di bagian fill, kita baranya menjadi 41. Kita munculkan sedikit birunya, kita ubah bagian sini menjadi sedikit abu-abu seperti ini. Lalu kita akan membuat bagian ini. Kita duplicate saja bagian ini. Kita edit dulu.
supaya terlihat segi bagus lagi. Seperti ini. Kita dekat. Oke. Setelah itu kita edit, transform. Kita putar terlebih dahulu buat bentuk seperti ini. Lalu kita kecilkan, edit, transform. Kita kecilkan menggunakan shift supaya terlihat bagus. Kita geser seperti ini. Lalu kita putar lagi menjadi minus 75 derajat. Lalu buat seperti ini. Kita buat minus 60 derajat. Oke. Setelah mendapat ini, kita buat gradasinya supaya terlihat bagus lagi. Oke. Kita barangnya jadi seperti ini. Kita kecilkan sedikit bagian ini. Kita geser lagi sedikit. Kita edit, transform. Kita putar sedikit lagi ke bawah. Minus 15. Seperti ini. Lalu kita edit lagi filenya supaya terlihat bagus. Seperti ini. File, edit, transform. Kita buat seperti ini terlebih dahulu. Lalu kita akan membuat bagian halaman depan seperti ini. Di sini saya akan mengambil gambar ini, copy, paste. Lalu kita sesuaikan saja. Jadi seperti ini mungkin. Kita buat edukasi 3D basis. Ini. Di sini saya akan copy langsung. Untuk fontnya kita akan menggunakan font Poppins, boleh, dan teksnya 30 pt. Klik teks. Lalu kita sesuaikan saja. Seperti ini. Di sini kita duplicate saja. Kita turunkan sedikit dan ubah menjadi teksnya Unity. Kita buat ukurannya. Di sini kita cek dulu. 60. Kita buat di sini 60. Seperti ini. Lalu di bagian layar, klik kiri 2 kali. Dan akan muncul bagian seperti ini, layar style. Kita ambil gradient, kita nyalakan. Di sini saya menggunakan garis biru dan oranye. Ini, klik OK, dan menggunakan drop shadow supaya terlihat shadow. Kita sesuaikan lagi arahnya. Misal seperti ini. Klik OK. Lalu kita sesuaikan lagi bagian ini, kita geser ke bawah sedikit. Bagian ini saja, kita geser ke atas sedikit. Lalu di bagian ini saya akan copy langsung, namun di sini menggunakan text of pin, semibol, dan ukuran 15. Sesuaikan lagi ukurannya dan posisinya seperti ini mungkin. Lalu saya akan mengambil bagian ini. Kita taruh di bagian teks ini tadi, eksplorasi. Di sini menggunakan teks area. Klik ini, tahan sehingga membentuk seperti ini. Setelah itu, paste. Untuk merapikannya seperti ini, saya menggunakan tab sehingga menjadi seperti ini. Kita sesuaikan lagi supaya terlihat bagus. Seperti ini. Lalu di sini kita akan buat seperti ini. Kita cek terlebih dahulu 25. Caranya seperti ini. Kita menggunakan pen tool. Di sini filenya kosongin dulu, menggunakan stroke. Dan di sini 25. Kita buat stroke-nya seperti ini. Kita bagian sini. Terus sebelah sini. Kita bahannya supaya terlihat bagus. Seperti ini. Lalu di bagian sini masih terlihat kotak. Untuk membuat melengkung, kita menggunakan direct. Lalu di bagian ini kita ubah capsnya menjadi yang melengkung dan course-nya yang melengkung bagian tengah. Maka akan terlihat melengkung seperti ini. Kita balik ke split screen. Ya, seperti ini. Kita rapikan lagi. Seperti ini. Lalu kita akan buat rectangle untuk bagian foto dan ini. Kita buat seperti ini. Stroke-nya kita hilangin terlebih dahulu dan fill biru. Klik save supaya terlihat bagus. Lalu di sini saya akan mengambil foto saya. Copy. Kita taruh sebelah sini. Kita sesuaikan. Seperti ini. Lalu kita clipping mesh, gunakan flat clipping mesh. Kita sesuaikan lagi ukurannya. Seperti ini. Kita tambah ukuran rectangle-nya. Edit, transform. Seperti ini.
Kita sesuaikan lagi fotonya. Jadi seperti ini. Di sini saya akan mengambil langsung nama saya, copy, menggunakan teks area seperti tadi. Bagian sini, tahan, paste. Untuk teksnya kita menggunakan teks PowerPoint dan semebol ukuran 15. Mata kanan sebelah sini. Kita kasih name. Sesuaikan lagi. Kita buat seperti ini. Seperti ini. Lalu kita ambil bagian ini. Kita copy, kita duplikat seperti ini. Create layer, kita oke. Taruh sebelah sini. Kita ubah menggunakan direct. Kita ambil garis sebelah sini. Kita geser menggunakan shift. Seperti ini. Kita lihat terlebih dahulu. Balik seperti itu. Tambah seperti ini. Kita ubah ukurannya menjadi 15. Jadi seperti ini. Lalu kita ambil nama kampus. Copy. Di sini saya akan langsung paste dengan tes. Kita geser seperti ini. Kita sesuaikan lagi supaya terlihat bagus. Di sini kita geser sebelah sini. Ambil tinggal bagian foto tadi, edit, transform, tambah lagi. Jadi seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Kita flip screen. Setelah itu kita akan membuat bagian ini. Caranya seperti tadi di awal. Kita rectangle. Pilihnya kita ambil gradasi ini. Lalu kita seperti ini, buat seperti ini. Jika sudah, hapus satu-satu menggunakan pentul bagian delete. Misal di bagian sini. Lalu kita ubah lagi seperti sini. Kita turunkan layarnya ke bagian bawah supaya terlihat di belakangnya. Seperti ini. Kita ubah lagi bagian ini. Kita ubah seperti ini. Menggunakan direct. Kita kecilkan sedikit seperti ini. Pastikan klik save supaya terlihat presisi. Kita taruh seperti ini. Kita lihat terlebih dahulu. Kayak direct. Kita lihat seperti ini. Bisa sedikit seperti ini. Lalu bagian ini sebelah sini. Kita lihat lagi. Kita edit ini. Kita geser lagi sedikit seperti ini. Lalu kita ubah gradasinya supaya terlihat bagus. Direct, fill, kita atur-atur seperti ini. Kita duplikat untuk membuat gradasi warnanya. Kita geser sedikit bagian sini. Lalu kita taruh di bagian belakang lagi. Seperti itu. Tambah lagi direct. Fillnya kita ubah menjadi gradasi oranye. Ini. Lalu kita direct lagi. Kita taruh sebelah sini. Lalu ini sebelah sini. Titik ini. Kita geser. Seperti ini. Kita sesuaikan lagi direct. Seperti ini. Kita zoom supaya melihat garisnya. Direct. Seperti ini. Kita split screen. Tambah lagi gradasinya. Kita buat seperti ini, sudah. Lalu kita akan buat ini, review. Di sini saya akan langsung copy aja. Teks di sini, review. Untuk teksnya PowerPoint, bold dan ukuran 15. Kita geser seperti ini. Nah, bagian ini kita copy. Teks. Di sini saya salah. Kita menggunakan teks area. Kita ulangin, hapusin terlebih dahulu. Next, teks area seperti ini. Paste. Kita sesuaikan terlebih dahulu seperti ini. Kita ambil bagian ini. Next. Kita buat seperti ini. Lalu kita akan membuat bagian bintang seperti ini. Caranya di bagian terus sini. Kita zoom dulu terlebih dahulu seperti ini. Ini
ubah filenya menjadi gradasi ini, dan shape-nya bagian ini kita ubah ambil bagian 5 poin sweet star. Kita ambil ini, pastikan filenya gradasi kuning oranye, lalu buat sebelah sini. Seperti ini terlebih dulu. Lalu edit, transform, kita geser lagi seperti ini. Kita ubah jadi seperti ini, edit, transform, kita kecilkan sedikit seperti ini. Lalu kita ubah gradasinya supaya terlihat sedikit bagus seperti ini dan seperti ini. Kita balik ke print screen, kita sesuaikan lagi, edit, transform, kecilkan sedikit lagi seperti ini. Lalu kita duplicate layer, kita ambil 5 bintang, copy, ambil 2 nya, kita duplicate langsung, oke, kita geser sedikit seperti ini. Seperti ini, kita ambil 1, kita duplicate lagi, duplicate layer, oke, kita geser lagi, seperti ini. Lalu kita susun lagi begini ini, dan ini. Kita geser ke atas sedikit. Setelah itu kita buat atau kita sesuaikan lagi bagiannya supaya terlihat bagus seperti ini. Kita kecil-kecilan lagi, edit, transform, kita kecil terlebih dahulu supaya terlihat bagus seperti ini. Lalu file, edit, transform, kita buat seperti ini, seperti ini mungkin. Kita putar lagi jadi seperti ini. Lalu kita ubah lagi seperti ini, kita geser sedikit bagian ini, kita geser sedikit ini. Lalu kita sesuaikan saja sesuai kemauan masing-masing. Bisa seperti ini, sedikit sini, terus saya ambil ini, gini, copy, copy, taruh sini, sini, seperti ini. Lalu untuk membuat bagian ini, caranya kita seperti ini, kita buatnya menggunakan dari sini, seperti ini. Lalu kita hapus satu garisnya, jadi seperti ini. Bisa seperti ini. Oke. Edit, transform, kita ubah seperti ini. Edit, transform, horizontal, seperti ini. Seperti itu. Lalu kita ambil ini, sesuaikan saja dengan kemauan masing-masing. Bisa seperti ini, taruh sebelah sini. Lalu ini copy, sebelah sini, taruh sebelah sini. Lalu ini, kita copy sebelah sini, kita sesuaikan lagi seperti ini. Dan ini copy, taruh sini seperti ini. Dan ini copy, taruh sebelah sini. Setelah itu ini copy, taruh sebelah sini, copy lagi, taruh sebelah sini. Dan ini kita copy, kita taruh sebelah sini. Lalu bagian ini kita copy, taruh sebelah sini. Ambil ini, copy, taruh sebelah sini. Kita sesuaikan lagi seperti ini. Menggunakan direct, taruh sini, sebelah sini. Rescreen. Ambil ini, copy, dan ini copy, paste, seperti ini. Sudah, maka terlihat seperti ini saja. Jika sudah, klik Ctrl S untuk menyimpan. Bisa di bagian taruh sebelah sini, misalnya buku save. Bisa di bagian file, save, di sini, terus save as. Sekian proses pembuatan desain cover buku menggunakan Adobe Photoshop yang telah saya kerjakan. Terima kasih sudah menonton.